Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini soal nomor 11. Soal nomor 11 yaitu 999% dari 0,125 0,123 ini sebenarnya terus 123 123 123 ini bisa dibilang sebagai desimal berulang. Jadi 123 123 123. Nah, maka jawabannya bisa dilihat di sini 99% dikali 0,123 123. Jadi 999% bisa kita ubah menjadi 999/100. Nah, kemudian yang 0,123 123 bisa diubah menjadi 123/999. Kok bisa dari sini diubah menjadi ini? Nah, ini seperti ini caranya. Cara mengubah bilangan pecahan yang berulang. Dimisalkan jika A yaitu A sama dengan 0,123 123. Ya, ini kita misalkan A sama dengan 0,123 123. Kemudian ketika ini saya kalikan dengan 1000. Saya kalikan dengan 1000 sehingga yang A dikalikan 1000 menjadi 1000A. Kemudian 0,123 123 ketika dikalikan 1000 seperti yang tadi, maka komanya ini maju ke depan sebanyak 3 kali. 1 2 3. Maka menjadi 123, 123 123 dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini juga. Nah, kemudian ini saya eliminasi. Saya eliminasi seperti ini. Jadi 1000A sama dengan 123, 123 123. Terus A sama dengan 0,123 123. Ini eliminasi atau dikurang. Nah, dikurang. Ketika 1000A dikurang A, ini namanya menjadi 999A. Dan ketika 123,123 123 dikurang 0,123 123, maka hasilnya adalah 123. Kenapa ini? Karena kan ketika dikurang kan, maka ya ini 3 kurang 3 0, 2 kurang 2 0, 1 kurang 1 0, 3 kurang 3 0, ini 0 0, koma di sini kan koma 0 0. Cuman kalau koma 0 0 kan nggak usah ditulis, nggak apa-apa seperti ini. Nah, ini sehingga menjadi 123. Kalau teknik pengurangan itu terus bilangan desimal, maka komanya diselaraskan, disejajarkan. Nah, teknik ini disebut sebagai teknik eliminasi. Nah, ini maka A kan 999A sama dengan 123. Maka A sama dengan 123/999. Ini gampangnya seperti ini. Ini kita mencari nilai A, maka ketika 999 ini dipindahkan, ini kan ruas sebelah ini sama dengan sebelah kirinya sama dengan disebut ruas kiri, sebelah kanannya sama dengan disebut sebagai ruas kanan. Maka ketika 999 ini dipindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi pembagi. Nah, jadi ini 999 dipindahkan ke ruas kanan, dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi pembagi. Nah, jadi 123 dibagi 999. Nah, maka A sama dengan 123/999. Kita ketahui tadi bahwa A sama dengan 0,123 123. Maka dapat disimpulkan bahwasannya nilai dari 0,123 123 dan seterusnya itu sama dengan 123/999. Nah, setelah dapat diubah 0,123 123 ini diubah menjadi 123/999, maka kita kalikan. Nah, ini pengkaliannya. Nah, karena ini bilangnya sama, ini 999 dikali 123/999, maka bisa tinggal dicoret aja. Dicoret. Nah, seperti itu. Karena ini bagian atas dan ini bagian bawah, maka bisa dicoret. Atau kalau dijabarkan seperti ini. Kan 199 dikali 123 kan atas kali atas, maka 999 dikali 123 per bawah kali bawah 100 dikali 999. Nah, karena ini kan kalau udah pengkalian maka bisa dicoret aja, dicoret karena kan ini pembagian, sama seperti 999 dibagi 999 gitu.
Nah, menyisakan 123 per 100. Nah, ketika 123 dibagi 100, nah, karena ini bukan bilangan desimal, kan kalau bukan bilangan desimal maka komanya di sini. Maka kan ketika dibagi 100 maka nolnya maju ke depan, ini ke depan sebanyak 2 kali karena di sini nolnya ada 2. 1 2. Nah, sini. Sehingga 123 dibagi 100 hasilnya yaitu 1,23. Ini jawabannya di nomor 11. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang soal nomor 12. Soal nomor 12 adalah berapa akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2. Maka dari kata-kata ini bisa disederhanakan menjadi model matematikanya, yaitu akar. Nah, di sini ditulis 3, maksudnya akar 3 dari 64 pangkat 2. Nah, dari sini bisa diubah menjadi 64 2 per 3. Bagaimana kok bisa seperti ini? Nah, menggunakan sifat bilangan berpangkat seperti ini. Jika ada akar n a pangkat m, maka diubah menjadi a m per n, atau kalau menjadi skala kecil misalkan 4, akar 4 dari misalkan 3 pangkat 2, maka bisa disederhanakan menjadi 3 2 per ini 4, maka per 4. Nah, seperti ini. Sama halnya ini. Ketika 64 maka 2 di sini 3, maka bisa diubah menjadi 2 per 3. Nah, setelah ini ke sini. Jadi 64 ini kalau diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 6, karena kalau 2 pangkat 6 kan hasilnya 64. Jadi 64 2 pangkat 6. 2 kali 2 sebanyak 6 kali, hasilnya 64. Nah, buka kurung, tutup kurung. Nah, dari sini ke sini menggunakan sifat bilangan berpangkat juga. Ketika ada a pangkat n buka kurung m, maka diartikan sebagai a pangkat n dikali m. Atau kalau skala kecilnya misalkan gini, 3 pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan lagi 4, sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, seperti halnya ini 2 tadi kan sudah 64 sudah menjadi 2 pangkat 6, maka diubah menjadi 2 pangkat 6 kali 2 per 3, maka 2 pangkat 12 per 3. Ini menjadi 2 pangkat 6 dikali 2 per 3. 6 kali 2 kan 12. Nah, per 3 sini nih. Maka 2 pangkat 12 bagi 3. Nah, pangkatnya ini dibagi 12 bagi 3 yaitu 4. 2 pangkat 4, maka 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Maka hasilnya adalah 16. Seperti ini. Ini adalah cara nomor 12 lebih mengutamakan cara bilangan berpangkat, menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat.